Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Tak mau berlama-lama, film yang akan diulas alur ceritanya kali ini berjudul The Incident 2014. Dengan durasi tayang selama 100 menit atau berkisar 1 jam 40 menit, film ini memicu rasa penasaran luar biasa bagaimana rasanya terjebak di jalanan selama 35 tahun. Dan tidak lupa, semoga kalian bersama keluarga sehat serta bahagia selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan rumah di tahun 2014. Selain mainan, ada juga seekor hamster yang terlihat. Semua itu bertempat di kediaman dari sebuah keluarga. Keluarga kecil yang sesaat lagi akan pergi. Anak pertama, yakni Daniel, sangat-sangat sayang kepada sang adik bernama Camilla. Meski sekarang mereka harus hidup bersama ayah tiri, yaitu pria bernama Roberto. Roberto sulit untuk akur dengan kedua anak itu. Daniel cenderung sibuk sendiri sembari memainkan kartu-kartu kecilnya. Selama di rumah, ketidakdekatan Roberto dengan kedua anak itu sangatlah terlihat. Hal ini membuat Sandra sebagai istri terus menyemangati Roberto. Apalagi sekarang ini mereka akan berkunjung ke kediaman ayah kandung dari Daniel dan juga Camilla. Kemudian berangkatlah mereka. Camilla sibuk dengan bonekanya, sedangkan Daniel sibuk dengan headsetnya. Diperkirakan mereka akan tiba dalam waktu 4 jam setelah menempuh ratusan kilometer. Sekarang waktu menunjukkan pukul 2:30 sore. Jalanan tampak sepi tanpa ada kendala sama sekali. Sampai suatu ketika, di saat Sandra asik mengutek kukunya, ada hal aneh yang terjadi. Entah bagaimana, di kursi Roberto ditemukan potongan bambu. Tak jelas berasal dari mana, tapi seketika Roberto segera membuang potongan bambu itu. Waktu demi waktu berlalu, perjalanan terus ditempuh, melewati sebuah papan reklame yang tak dilirik sedikit pun. Ujungnya, Daniel dan Camilla meminta untuk istirahat sejenak. Berhentilah Roberto di sebuah pom bensin. Celaka, Roberto yang meminum jus lemon tak tahu jikalau Camilla alergi terhadap jus. Bermaksud baik hati dan lebih dekat, Roberto sengaja memberikan jus itu kepada Camilla. Dan ternyata Sandra pun langsung marah besar. Marah karena Camilla memiliki alergi terhadap jus dan bisa memicu asma akut. Baru jalan sebentar, Camilla mulai sesak. Setengah jam telah dilewati dan Roberto terus tancap gas untuk mencari apotek. Roberto sangat menyesal telah memberi Camilla jus lemon. Dari situ, Camilla benar-benar membutuhkan inhalernya. Yang sangat disayangkan, inhaler yang disimpan oleh Roberto pun harus terjatuh. Bahkan bukan hanya terjatuh, tapi inhaler itu harus rusak tak karuan. Jelas ini bukanlah pertanda yang baik. Satu-satunya cara bagi mereka adalah kembali untuk datang lagi ke pom sebelumnya untuk membeli inhaler baru. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore, yang tentulah perjalanan menjadi tertunda. Singkat cerita, tibalah mereka ke pom yang sama. Waktu sekarang telah menunjukkan pukul 5 sore, namun mereka masih melewati reklame yang sama. Jalanan lurus tanpa ada satupun mobil selain mobil Roberto. Camilla yang kian memburuk membuat suasana menjadi tak karuan. Jelas dong, satu mobil histeris apa yang sebenarnya terjadi. Daniel menyalahkan Roberto yang dianggap tidak hafal jalan, sedangkan Roberto hanya bisa diam sembari mendengar Camilla yang sulit bernafas. Sesak yang begitu menyiksa dan celakanya, Roberto kembali melintasi pom yang sama. Dan ternyata, sedari awal kedatangan minimarket di pom itu tidak lagi dijaga siapa-siapa. Kosong melompong dan hanya menyisakan barang-barang beserta seragam bertulis nama Hugo. Situasi itu pun membuat Roberto dan Sandra kompak mengambil barang-barang itu tanpa izin. Mereka sadar ini sudah lebih dari aneh dan sekarang tujuan mereka berempat adalah mencari patokan yang berbeda. Tapi jalanan yang hanya dikelilingi pepohonan semakin membuat suasana mencekam.
Pada akhirnya, Roberto harus bertengkar hebat. Ia dituduh oleh Sandra dan Daniel tidak hafal jalan. Hal itu pun membuat Daniel nyaris saja pergi berjalan kaki. Roberto pun mengaku ia sudah puluhan tahun melewati jalan ini, dan anehnya baru sekarang ia seperti orang bodoh. Padahal bentuk jalan tidak berubah sedikit pun sejak tahun 1980. Masih penasaran, akhirnya Roberto memberanikan diri untuk mencoba lagi. Namun untuk kesekian kali, reklame yang sama kembali dilewati. Lagi-lagi, Roberto memutuskan untuk putar balik. Siapa sangka, Camilla sudah bertahan sejauh ini dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Satu mobil heran kenapa matahari masih bersinar. Terasa seperti siang bolong, persis seperti awal mereka pergi. Sandra tak bisa lagi menemukan jawaban dari semua ini. Ia dan kedua anaknya meminta untuk diturunkan saja ke jalan. Sedangkan Roberto terus melanjutkan perjalanan untuk mencari jawaban. Selama Roberto pergi sendirian, dari situlah 2 jam telah berlalu hingga pukul 9 malam. Tapi tetap hasilnya nihil. Tak ada yang bisa dilakukan lagi dan mereka percaya telah terjebak di jalan yang sama. Sekali lagi keliling, hanya waktu yang berganti. Tapi fakta tetap tidak berubah. Berulang-ulang dicoba, tapi ujungnya mereka tetap melintasi jalan yang sama, seolah-olah tak berujung. Reklame yang terhitung puluhan kali mereka lewati. Pengalaman yang tak pernah diduga, diawali dengan penuh rasa bahagia, tapi sekarang mereka sangat-sangat menyesal. Hingga pada akhirnya, keputusan dibuat oleh Roberto. Roberto memutuskan untuk pergi ke samping jalan, sedangkan Sandra mengambil alih kemudi untuk menuntaskan rasa penasarannya. Dan bisa ditebak, siapapun yang menyetir tidak akan berpengaruh. Mereka sudah terlanjur terjebak di jalan ini dan seolah semua menjadi berulang. Jam 12 malam pun tak ada bedanya dengan siang. Sampai-sampai Daniel harus keluar dari mobil sembari membawa sang adik. Rasa frustasi sudah dialami mereka semua. Stres berat tanpa bisa melakukan apa-apa. Luar biasanya, di jalan ini hanya mobil mereka saja yang lagi-lagi terlihat. Hal itu membuat keadaan semakin terasa sulit. Kembali, Sandra memutuskan untuk mencari pom yang sama. Ia tak akan sekedar melewati kali ini, dan memutuskan untuk mampir. Berharap bertemu orang baru, namun nyatanya tetap saja tak ada siapa-siapa. Benar-benar sendiri, begitupun dengan Daniel dan Camilla yang tertidur di jalan. Tindakan yang seharusnya membahayakan, tapi sekarang tidak sama sekali. Waktu berlalu, Roberto terlihat muncul dari sisi jalan. Area luas yang membentang dan seharusnya ada jalan keluar. Tapi kenyataannya berbeda. Apa yang diharapkan tidaklah ditemukan oleh Roberto. Roberto sampai menangis karena keanehan ini. Sedangkan Sandra memutuskan untuk kembali lagi ke reklame yang sama. Dan sejak hari itu, siapa yang menyangka satu keluarga telah terjebak di jalan yang sama selama 35 tahun. Tidak salah lagi, 35 tahun lamanya. Semua itu bisa dilihat dari kekacauan yang tersebar sepanjang jalan. Jalan yang sekarang telah menjadi rumah bagi keluarga tersebut. Sehari-hari Roberto bersama Sandra hanya melakukan rutinitas yang sama, yaitu mobil bergoyang. Tak peduli kedepannya akan seperti apa, tapi inilah realita yang mereka hadapi. Menghabiskan waktu di jalanan tanpa adanya solusi sama sekali. Tak ada lagi yang namanya matahari terbenam. Selama 35 tahun, sinar matahari selalu menyinari mereka. Lalu, terlihat seragam bertulis Hugo yang telah berlipat ganda. Semua ini terjadi akibat pengulangan. Tiap 24 jam, apa yang dilintasi seolah-olah tidak pernah diambil. Hal itu pun menyebabkan Roberto, Sandra, dan Daniel tidak pernah kekurangan makanan ataupun minuman. Begitupun dengan sumber daya baterai dan juga bensin. Mereka bisa hidup selama 35 tahun tentu bukan kebetulan. Tapi memang hidup selama itu pun tidak ada bahagia-bahagianya karena hanya dihabiskan di area yang sama.
Bahkan sekarang tak ada lagi Camilla, karena Camilla telah meninggal dunia sejak 10 tahun yang lalu. Yang tersisa hanyalah inhaler yang sempat diambil dari minimarket di hari pertama, di mana inhaler itu sendiri berlipat ganda akibat pengulangan dari hari ke harinya. Daniel tak kehilangan kartu-kartu kecilnya. Pada usianya yang sekarang, ia masih merasa seperti anak-anak. Itu dikarenakan tak adanya pengalaman baru yang ia dapat sejak hari kejadian. Apa daya, Roberto dan Sandra tak lagi sekuat dulu. Sekarang Sandra sendiri sudah sangat tua serta sakit-sakitan. Tak adanya perawatan diri membuat Sandra sangat berantakan. Seisi minimarket pun sudah dicoba semua oleh 3 orang yang tersisa. Mereka tak perlu lagi bertanya ini rasanya bagaimana ataupun ini enak atau enggak. Sesekali Roberto juga sengaja untuk tidak keluar seorang diri. Ia rutin mengajak Sandra untuk melihat sekitar, meskipun Sandra harus digendong terus-menerus. Lalu aktivitas ditutup dengan mobil yang kembali bergoyang. Ini merupakan sebuah olahraga bagi Roberto. Tak banyak yang bisa ia lakukan selama berada di jalan raya. Begitupun dengan Daniel yang harus ditinggal sang adik. Hidupnya benar-benar terasa hampa. Sial, tepat hari ini Roberto mendapat kabar yang berbeda, yaitu Sandra yang telah meninggal dunia. Meninggal dan menyisakan Roberto beserta Daniel. Alhasil, Daniel yang saat itu sedang berolahraga mulai mendengar suara. Dan itu adalah suara mobil yang dikendarai oleh Roberto. Roberto sengaja datang untuk bertemu dengan Daniel, memberi kabar terkait kematian Sandra, yaitu ibunya Daniel. Sontak Daniel terharu, sangat-sangat terharu, menyaksikan Roberto memakamkan Sandra tepat di sebelah makam Camilla. Sekarang kedua perempuan itu telah istirahat bersama. Tapi tak ada yang menyangka, tepat di saat yang sama, tiba-tiba Roberto mengalami sakit kepala luar biasa. Seakan ini adalah akhir bagi Roberto. Dan ternyata, Roberto langsung ingat satu hal yang membuat semua ini bisa terjadi. Roberto bercerita bahwa semua bermula sejak 70 tahun yang lalu. Waktu itu usianya 7 tahun dan ia memiliki seorang guru yang mengajak Roberto bersama seorang rekan untuk menyusuri danau. Dan ternyata, sang guru sadar akan mengalami kutukan serupa yang ia dapat dari orang tuanya setelah terjebak di kereta api selama 35 tahun. Guru itu mengaku ia sengaja mengajak Roberto dan rekan Roberto untuk melanjutkan kutukan tersebut, di mana sebelum mulai, satu orang dipilih menjadi korban, sedangkan satu orang dipilih menjadi penerus. Dan di antara 2 orang itu, pada akhirnya sang guru memilih Roberto sebagai penerus. Secara sengaja, guru itu berpura-pura terjatuh dan menyenggol rekan Roberto. Benar saja, tak lama anak itu pun mengembuskan nafas terakhir. Roberto sendiri langsung mengambil patahan bambu sebagai saksi dari kisahnya. Dan terhitung sejak hari pertama, Roberto terus terjebak di danau tanpa bisa menepi selama 35 tahun hingga gurunya meninggal dunia. Kutukan inilah yang dibawa oleh Roberto. Ia sebenarnya sudah tahu sejak awal perjalanan, di mana selama semua itu berlangsung harus ada korban. Selain korban, harus ada satu orang juga yang bisa dijadikan penerus. Dan tanpa perlu membunuh, pada akhirnya Roberto menemukan siapa orang itu. Ia adalah Daniel yang sampai detik terakhir menjadi satu-satunya yang bertahan. Tak lama kemudian, Roberto menghembuskan nafas terakhirnya. Alhasil, makam yang sebelumnya bertambah menjadi 2, sekarang menjadi 3 makam. Sadar dirinya akan menjadi penerus kutukan, Daniel pun siap untuk menemukan perbedaan di jalan ini. Perbedaan yang tak pernah ia dapati selama 35 tahun. Yang tiba-tiba ada sebuah mobil polisi. Mobil itu terparkir begitu saja tanpa ada siapa-siapa di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa setelah ini, Daniel harus hidup sebagai seorang polisi. Tapi sebelum itu, ia sengaja mengambil hamsternya yang masih hidup seolah tak memiliki batas usia. Seragam-seragam bertulis Hugo turut dibakar oleh Daniel. Tapi ternyata, ia sengaja meninggalkan semua itu untuk memulai hidup baru. Satu set perlengkapan polisi ada di dalam mobil itu, berikut dengan sebuah buku terkait kutukan yang ia dapat. Buku yang entah bagaimana bisa berpindah tangan. Sontak, Daniel tak bisa protes berlebihan. Ia pun segera mengubah dirinya demi pergi dari jalan ini.
Tak ada cara lain, kutukan harus ia hadapi lagi meski bukan di tempat yang sama. Satu-satunya yang menjadi saksi atas peristiwa ini hanyalah hamster peliharaan Daniel. Hamster yang sekarang dibiarkan bebas di area itu. Seiring waktu berjalan, Daniel berhasil menjalani hidupnya sebagai polisi. Dan di scene akhir inilah kita diperlihatkan tempat-tempat yang sempat dijadikan jebakan. Ada jalan raya, lalu ada perairan yang itu adalah danau, lalu ada rel yang berarti kereta api, dan terakhir yang akan dihadapi Daniel adalah eskalator. Tak terbayang bagaimana jadinya jika terjebak di eskalator dan film pun berakhir. Sangat disayangkan tidak dijelaskan apa yang membuat kutukan itu bisa terjadi. Namun ditunggu terus apa yang terjadi dengan Daniel. Siapa tahu nanti ada film yang membahas terjebaknya Daniel di eskalator. So terima kasih guys, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.